Halo Pak Haris Samandiai, selamat hasudau. Kembali lagi dalam acara Betang Bakisah. Kata-kata wadian ini adalah sebuah pemimpin ritual, mana ritual ini sering dilaksanakan. Biasanya ada ritual orang bayar hajat atau nasar, dan juga ritual penyembuhan penyakit datangnya dari alam, faktor keturunan. Dan saya dulu pernah ini cerita sedikit ya, saya dulu pernah 1 bulan mengalami sakit, sampai kaki saya itu seperti tangan besarnya. Kita periksa ke dokter, ke mantri ya, dulu mantri, terus dirujuk ke rumah sakit besar, rumah sakit Tamyang Layang itu. Dokter nggak ada penyakitnya, terus bingung nih mau ngapain. Hampir sudah nggak ada daya lagi, sudah lumpuh. Terus dibawalah ke kampung, coba obat kampung. Ternyata di Terawang, ternyata saya ada keturunan itu. Jadi mereka itu yang menyiksa saya ini. Nah, jadi pas setelah itu saya mengaku ya saya menjadi seorang wadian. Nah, setelah itu barulah saya seperti ini, sehat segar. Mungkin juga dengan karunia Tuhan ya, dengan restu dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yesus atau Ranjing Hatala ya. Jadi saya sehat juga seperti ini melewati itu tadi, medianya wadian tadi. Berarti itu adalah sebuah proses Kak Dodi menjadi seorang wadian. Iya, proses. Nah, Kak Dodi tadi ada menyinggung soal mengaku sebagai seorang wadian. Nah, bagaimana sih proses sebelum pengakuan itu ya? Iya, pengakuannya itu sebelum menjadi seorang wadian. Itu kita dipermandikan dulu di depan pintu, permandikan dulu. Itu sebenarnya banyak kita permandikan. Setelah itu kita proses kawit kintenya itu. Kawit kintenya itu kita menyalurkan dari guru kita ini ke kita. Jadi guru kita ini menyalurkan semacam ilmu ya, bisa dibilang ilmu lah kepada kita. Itu prosesinya kita, lalu kita ikut di dalam ritual wadian itu tadi. Lalu kita menjadi wadian gitu ya, menjadi wadian. Tapi tidak sepenuhnya, masih ada tahapannya lagi. Setelah ini saya baru kawit kinte ini. Nah, kalau sudah saya melikupi semuanya itu, habis semua, tidak ada lagi yang ditanyakan itu lagi. Kita ada namanya numbang. Numbang ini dia prosesi penobatan pertama. Penobatan pertama itu kalau kami sebagai badan bawo ini, penobatan pertama adalah sampan mayang namanya. Nah, dia dari mayang yang dari mayang pinang itu dibuat seperti sampan, dikasih hiasan-hiasan dengan daun kelapa. Nah, disitulah tempat dalam bahasa wadian itu amirwe atau jus kita atau roh kita itu disitu tempatkan. Nah, roh balian kita itu. Nah, jadi itu prosesi yang kedua nanti. Nah, yang ketiga nanti kalau sudah selesai yang kedua ini, bisa kita mengerjakan hal yang paling besar lagi di antara wadian itu ada lagi. Nah, itu prosesi jong benawa lagi, membuat Banawa Tatau. Banawa Tatau itu semacam perahu yang besar. Perahu besar maksudnya ya perahu lah yang berukiran naga. Terus dihiasi juga, dibikin patung-patung. Ada patung orang nembak, ada orang pegang mandal di situ. Itu tahap yang ketiga sudah habis. Berarti prosesinya panjang sekali sebelum menjadi saya ini baru prosesi yang pertama. Ya, baru prosesi yang pertama, tapi masih panjang perjalanannya Kak Dodi ya. Masih banyak yang harus kaji lagi, harus kita tanyakan lagi. Keren sih, keren kan? Nah, Kak Dodi, aku kan sering lihat nih kalau teman-teman kadang tampil dadas bawo, atau kadang aku sendiri ketika tampil dadas bawo itu kami pakai ada tanda simbol gitu dari kapur. Kadang ada bulat di sini kan biasanya, terus yang cowok-cowok pakai di sini tanda tambah. Nah, itu tuh namanya tendrek kan ya? Ya, tendrek. Apa sih makna tendrek itu Kak Dodi?
tendrek adalah sebuah makna simbol dari wadian. Wadian biasanya tendrek itu wadian dadas kan sering menggunakan yang bulat-bulat itu kan di sini. Terus kalau wadian bawo kan ya bisa ada tanda tambah di sini. Nah itu biasanya kalau di dalam ritual itu awal dia mulai wadian itu tidak bisa kalau dia belum memasuki tahap awalnya wadah atau sudah kawin kinte, nggak bisa dia menggunakan kapur, nggak bisa kapur sirih kan, nggak bisa, harus dia menggunakan kapur dulu. Jadi kalau sudah memasuki dia tahap awal kawin kinte baru dia bisa menggunakan. Nah, sekarang kan sanggar-sanggar banyak menggunakan tanda tambah di sini kan, sak burung namanya. Itu sebenarnya kalau di dalam ritual tidak bisa digunakan itu kalau dia belum penobatan yang terakhir yang ketiga kali. Jadi itu mempunyai makna yang sangat besar karena itu menentukan kepangkatan seorang wadian. Dia sebagai wadian wadian tertua lain itu yang dia sudah bisa memimpin ritual besar. Jadi tendrek itu juga sebagai simbol bahwa ilmu kita sudah tinggi gitu ya, sebagai wadian ya. Benar sekali. Juga tuh. Nah, berarti penggunaan tendrek dalam kesenian itu tidak apa-apa ya, karena dia tidak menyalahi konsep dari ritual itu sendiri, karena hanya sebagai simbol kan. Ya, penggunaan seperti saya bilang tadi kan, penggunaan tendrek di dalam tarian atau pementasan seni, pertunjukan itu sebenarnya tidak masalah. Itu sebagai bentuk apresiasi kita terhadap budaya kita sendiri. Tapi kita juga punya benang merah. Itu kan kalau kita misalnya tari gelang nggak pakai tendrek berarti belum tari gelang kan, belum tari khasnya barito kayak gitu. Belum bisa kita bilang itu. Jadi kalau sudah kita pakai tendrek, berarti orang tahu ini tari gelang bawo, tari gelang dadas. Sebagai simbolik bahwa seseorang ini sedang menarikan tari dadas gitu, bawo kayak gitu ya. Dan juga untuk sanggar-sanggar yang berada di Palangkaraya khususnya, saya tahu mungkin tahunya cuman wadian ini cuman ada bawo, dadas kan. Nah, wadian ini banyak, terdiri dari berapa ya? Ada wadian Amun Rahu, ada wadian Tapu Unru, ada wadian Dapa, ada wadian Dusun, banyak jenis wadiannya. Banyak jenisnya ya? Banyak jenis, tapi karena mengambil keunikan tadi, mengambil energinya, mengambil dinamisnya, dia berdiri musiknya yang lebih wow itu adalah wadian dadas dan wadian bawo. Tapi sering juga kami dulu pementasan di Jakarta, teman-teman mini itu membawakan ada Amun Rahunya juga. Tapi kalau Amun Rahu ini terkenal dengan vokalnya yang begitu mengalun, begitu merdu, sehingga membuat seseorang itu yang lagi nonton bisa tidur karena saking merdunya vokalnya. Karena di dalam lantunan vokal itu dia mengandung bahasa-bahasa yang khas, bahasa zaman dulu lah, intinya bahasa Nansarunai kalau orang bilang. Berarti kan wadian tuh banyak jenisnya. Ya. Nah, semua wadian tuh menggunakan gelang. Atributnya. Iya, pakai gelang sebagai medianya. Yang setahu saya yang menggunakan gelang ini, wadian Pangun Raun jatuh tadi. Wadian Pangun Raun jatuh, wadian Tapu Unru, wadian dadas dan wadian bawo. Itu yang pakai gelang ya. Sisanya enggak pakai gelang. Nah, tadi kan Kak Dodi ada menyinggung soal vokal nih. Aku mau denger dong Kak, kasih denger juga nih ke teman-teman yang nonton sedikit vokal yang Dodi tahu. Vokal dalam
dalam bahasa Wadian itu. Iya. Ditunjukin ke teman-teman. Yang mana nih kira-kira? Nah, yang mana yang Kak Dodi tahu deh, yang Kak Dodi seneng gitu. Oh, vokal doa ya kira-kira ya. Boleh. Misalnya doa kita untuk, kan kita nih sering Ibirung juga ya kan. Biasanya sanggar-sanggar sering menampilkan Ibirung juga, biasa vokal-vokal doa untuk mempelai. Tapi di dalam ritualnya ada juga itu Juetiong namanya. Dia ada lantunan doa-doa, misalnya ngasih ngado batang unuk ngawat nganam kayun juas asi burung ruawalo ado jus puluh onum asi belian tolu jurungan pantak tengku dian panjang umur panjang hayat panjang entak belum berejaki dini belum dapet tua murah rejaki nulung diri dapet tua nulung bokang belum uwe segone belum makai segonai belum niui turas layui dah kelapa turas tuha ayah. Nah itu lantunan vokal, itu lantunan doa. Jadi si belian ini mendoakan mempelai berdua ini dia panjang umur, dia membangun bahtera rumah tangga tanpa kurang suatu apapun, dia menjalin hubungan tetap harmonis, ya mendapat uang setiap hari kayak gitu, rezeki setiap hari kayak gitu. Aku selalu amazed nih denger kalau setiap kali Kak Dodi udah vokal-vokal kayak gitu tuh seneng gitu dengernya, karena itu selalu berbahasa yang baik gitu Kak ya, artinya tuh jadi seolah-olah mendoakan kita. Ya, kita semua intinya. Nah, aku mau tanya juga nih Kak, kalau misalnya kayak urung jue itu termasuk ritual Wadian juga? Urung jue ini dia baru masuk ke dalam ranah pertunjukan, dimana ya karena kelihatannya bisa dipertunjukkan untuk orang banyak gitu, jadi baru itu. Kalau ritualnya ada Juetiong. Juetiong ini kalau zaman dulu itu dia hari ya, kalau nggak salah itu 2 hari 2 malam. Iya 2 hari 2 malam. Jadi, pertama dia Wadian, besoknya dia sudah mencari urung jue, dan caranya pun berbeda. Kalau Wadian ini dia, kalau kita kan sanggar kan pakai selendang nih, ngambil pengantin bayangannya bisa kita sebutkan pengantin yang salah. Tapi kalau orang dulu dia pakai cincin diikat dengan benang, terus diikat di lidi. Biasanya sapu lidi kan, biasanya kan ikat terus dipancing, dimasukin ke tangan perempuan dengan laki-laki, terus diseret maksudnya diajak duduk ke atas gong. Nah di situ mereka dua ditanyakan apakah memang benar kalian berdua ini, tapi dengan bahasa Wadiannya Juga ya itu zaman dulu ritualnya. Aku belum pernah lihat itu. Ya belum pernah lihat. Aku juga seumuran aku itu mungkin terakhirnya umuran mama ya, umuran mama terakhirnya ada Lama itu. sekali ya. Kalau aku sudah masih mendengar cerita dari kakek dulu. Aduh dia cerita gimana aku kan. Nah, aku makasih banget nih Kak Dodi, karena Kak Dodi udah mau sharing-sharing sama kita semua, udah mau ngobrol-ngobrol dan udah berbagi cerita dan ilmunya ke kita. Nah, sebelum mengakhiri video kita hari ini, cerita kita hari ini sama Kak Dodi, pesan Kak Dodi deh buat generasi-generasi milenial sekarang apa tuh? Terima kasih ya. Pesan saya untuk generasi milenial, terus kembangkan budaya kita, terus berkarya demi budaya kita ya. Jangan takut mengenali budayamu, jangan takut untuk memperkenalkan dari begitu di daerah kita sampai ke luar negeri sana. Jadi kenalilah budayamu sebelum kamu mengenali budaya orang lain. Karena apa? Karena budaya ini yang membawa kita ke dalam bisa dibilang memperkenalkan kita ya, bukan kita yang memperkenalkan budaya intinya.
budaya ini yang memperkenalkan kita, tapi lewat kita budaya ini juga terangkat gitu. Itu intinya. Jadi untuk generasi milenial, apalagi zaman sekarang kan zaman budaya-budaya barat itu sering masuk ke tempat kita ya. Jadi jangan jangan terpengaruh dengan budaya barat ya. Kita bisa, tapi jangan melupakan budaya kita sendiri, karena itulah jati diri kita sebagai orang Dayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dodi. Jadi pesannya tadi buat teman-teman dari Kak Dodi, harus tetap semangat buat melestarikan budaya dan jangan malu untuk mengakui dari mana asal kita ya Kak ya, untuk pelajari budaya kita juga. Iya. Terus semoga budaya kita ini terus berkembang sepanjang zaman. Intinya. Nah, ini juga nih, sebelum kita tutup acaranya, aku mau ajarin Kak Dodi jargon khas Betang Batarung nih. Oke, bisa. Aku contohin dulu ya Kak Dodi ya. Ini kita ada gerak tangannya juga nih. Oke, kalau aku bilang Betang Batarung, Kak Dodi jawabnya semangat, solid, jaya, sukses. Oke, sama-sama ya Kak Dodi ya. Yuk. Betang Batarung, semangat, solid, jaya, sukses. Ya, sekian untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini di Betang Bakisah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah.